Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia Jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia Jaya selalu. Jayalah tetap Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Halo teman-teman, selamat datang di Sejarah Pendidikan Nasional. Pendidikan pada zaman purba. Sebelum nenek moyang kita yang berasal dari daerah Yunan menetap di Indonesia, sudah ada kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Indonesia asli merupakan pencampuran kebudayaan Melayu dan Paleolitis. Kebudayaan Indonesia asli disebut dengan nama kebudayaan Neolitis. Pada masa itu, pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah mencukupi, karena masyarakat sudah sederhana. Yang mendidik mereka adalah orang tua. Ayah mengajarkan pengetahuan dan keterampilan seperti memburu dan bertahan hidup. Sedangkan ibu mendidik anak perempuan untuk memasak, mengawetkan makanan, bertani dan merawat hewan peliharaan. Pada masa itu, ada dua golongan, yaitu pandai besi dan dukun. Mereka disebut dengan empu. Pandai besi adalah orang ahli dalam dunia, sedangkan dukun adalah ahli dalam pengetahuan maknawiyah. Para empu disebut guru karena merekalah yang pandai dan menjadi guru. Pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Pendidikan masa Hindu-Buddha dilaksanakan berbasis agama. Tak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di India, di mana sistem pendidikan Gurukula Wesi juga diterapkan di Indonesia. Dalam hubungan ini, guru dan murid tinggal bersama-sama di asrama atau pertapaan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun siswa juga harus membantu gurunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain dari kewajiban belajar, dalam hal ini siswa harus patuh pada aturan yang diterapkan gurunya. Posisi guru sama halnya seperti orang tua sendiri. Sistem pendidikan masa Hindu-Buddha juga tidak bisa dilepaskan dari sistem kasta yang ada, di mana jabatan guru dipegang oleh Brahmana. Dalam berbagai kitab, disebutkan bahwa tempat pendidikan berlangsung disebut dengan Widyagocara atau sejenis patapan untuk pertapaan, di mana materi yang diajarkan tidak jauh dari keagamaan dan kesusastraan. Lain halnya dengan pelajaran yang diberikan oleh seorang buyut atau empu, di mana pelajaran yang diberikan adalah sistem magang. Artinya, murid berdiam di tempat guru dan membantu pekerjaan guru, membuat alat atau barang secara langsung. Pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit, secara langsung sampai ia mahir. Tujuan pendidikan pada masa itu identik dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk agama Buddha. Secara khusus, tujuan pendidikan pada masa itu dibedakan berdasarkan kasta. Pendidikan masa Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India.
Penyebaran Islam dilakukan secara damai melalui dakwah dan pendekatan budaya. Peran utama dan tokoh seperti Wali Songo sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam awalnya dilakukan melalui pengajian di masjid dan pesantren. Seiring waktu, sistem pendidikan Islam berkembang menjadi lebih formal dengan berdirinya madrasah. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai mengakui pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui lembaga seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pendidikan Islam di era kontemporer. Di era modern, pendidikan Islam mengalami pembaruan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum pendidikan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti penerapan kurikulum 2013. Selain itu, teknologi digital mulai dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Tantangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan tenaga pengajar yang profesional, serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia.